Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah sore Covenant City Church. Kami sangat senang bertemu dengan Anda kembali meskipun kita tidak dapat bertemu secara fisik, tetapi kami percaya hadirat Tuhan menyertai kita semuanya sebagai satu jemaat Tuhan. Kami juga mengundang saudara-saudara sekalian untuk berpartisipasi dalam setiap liturgi yang akan dibawakan di dalam ibadah hari ini, dari menyanyikan lagu bersama-sama, dari kita berdoa bersama-sama, menyatakan pernyataan iman, sampai kita mendengar dan akhirnya mendengar berita pengutusan pada akhirnya. Dan saudara-saudara, meskipun kita tidak dapat bertemu, tapi saudara kami juga menghimbau untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini di tempat Anda beribadah masing-masing. Dan kami berdoa supaya kita tetap merasakan satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita dan membaca panggilan ibadah kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Sungguh besar setiamu Tuhan bagi setiap kami, tak terlampaui Tuhan hikmat-Mu Tuhan, dan tak terbayangkan Tuhan betapa besar Tuhan kasih-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Kau menganugerahkan kepada kami Tuhan satu hari perhentian di mana kami kembali dapat beribadah kepadamu dan dapat beristirahat Tuhan, dan melihat, menatap kembali kepada wajah mulia-Mu Tuhan pada kesempatan kami beribadah hari ini. Biar Tuhan Kau yang beserta dalam setiap rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarpun kami tidak dapat beribadah secara bersama-sama secara tatap muka, kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di dalam setiap kami Tuhan, dan Engkau yang akan terus menyertai kami Tuhan, dan mengajarkan kami, membentuk setiap kami Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Dan juga ingatkan kami Tuhan untuk kami juga terus hidup menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dan biar ibadah hari ini kembali menyegarkan kami, mengingatkan kami akan kemuliaan dan kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat panggilan ibadah kita diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 16. Saya mengundang setiap kita untuk membaca bersama-sama ayat panggilan ibadah kita yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 16. Inilah firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar
setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari. Berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Perubahan besar yang terjadi dalam realita hidup kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah kita tidak lagi berada di bawah dosa. Di dalam Kristus, semua dosa dan pelanggaran kita telah diampuni, telah dihapus oleh darah anak domba Allah yang kudus dan tak bercacat celah. Di dalam Kristus pula lah kita diangkat dari perbudakan dosa dan kita menjadi anak-anak Allah yang maha kudus. Dan semua ini Tuhan nyatakan kepada kita, bukan karena kita layak mendapatkannya, bukan pula karena perjuangan kita untuk hidup baik, untuk hidup berkenan di hadapan Allah, tetapi hanya karena kasih karunia Allah semata yang kita terima melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus semata. Dan realita akan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian, adalah hal yang patut kita ingat dan patut kita syukuri setiap saat. Namun saudara, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, dan kita masih di dalam tubuh kedagingan kita yang masih di dalam dosa ini, kita masih akan terus bergumul dan berhadapan dengan dosa. Dan inilah mengapa di ayat panggilan ibadah yang baru saja kita baca, Rasul Petrus memberikan sebuah peringatan kepada anak-anak Tuhan untuk selalu bersiap-siap dan berwaspada, karena dosa masih ada dan dosa akan terus mencobai kita. Iblis akan memakai dosa untuk mencobai kita agar kita jatuh ke dalam pencobaan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudara sekalian, firman Tuhan selalu berkata agar kita tidak memandang dosa sebelah mata. Dosa adalah hal yang serius di mata Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, seperti yang kita baca di ayat panggilan ibadah kita. Dan Tuhan yang kudus, Tuhan yang kita sembah, yang adalah kepala dan raja atas hidup kita, Ia pun menghendaki agar hidup kita kudus di dalam Tuhan.
Dengan kata lain saudara, Tuhan akan terus memimpin setiap anak-anaknya untuk bertumbuh semakin kudus, semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus, kepala kita yang kudus. Dan ini Tuhan kerjakan dengan setia dalam kehidupan kita, dengan bertahap demi bertahap, supaya dosa kita semakin dilemahkan, semakin tidak lagi menguasai kehidupan kita. Dan saudara, tujuan dari pengudusan Tuhan ini semata-mata bukan supaya kita terlepas dari dosa aja. Itu bukan tujuan akhirnya. Tetapi tujuan akhirnya agar kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan dosa adalah halangan besar kita untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Karena dalam kitab Ibrani berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tetapi saudara, harus kita akui, kita cenderung lemah terhadap dosa-dosa kita. Kita cenderung jatuh ke dalam keinginan hati kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan, kita pun masih cenderung melakukan dosa yang sama. Karena ironisnya, kita terkadang masih menyukai dosa-dosa tersebut. Ingat saudara-saudara, dosa adalah hal yang serius. Dosa mendatangkan murka Allah. Dan keselamatan yang kita peroleh di dalam kasih karunia Tuhan, itu bukanlah surat izin untuk kita berbuat dosa seenaknya dan melanggar kekudusan Allah. Saudara, mari kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus, membawa seluruh dosa-dosa kita, mengakui ketidakberdayaan kita untuk melawan dosa-dosa kita. Hanya Tuhan saja yang sanggup mengalahkan setiap pergumulan dosa-dosa kita. Mari kita datang dengan hati yang menyesal dan bertobat kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan semata atas dosa-dosa kita. Dan saudara, jangan keraskan hati kita. Datanglah dan mari kita baca bersama-sama ayat pengakuan dosa kita yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 13 sampai 15. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Mari bersama-sama kita baca ayat pengakuan dosa kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita masuk ke dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Bapa, ketika Engkau menghampiri kami di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan, kami melihat betapa hina dan kotornya diri kami karena dosa-dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Tuhan, biar momen kesempatan ini Tuhan, ketika kami melihat ketidakberdayaan kami untuk melawan dosa-dosa kami, melihat betapa kotornya hati kami, melihat betapa mudahnya kami jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang karena hati kami yang tidak mengarah kepadamu Tuhan. Tuhan, biar momen ini kami boleh kembali datang ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan kepadamu Tuhan. Kami datang bertekuk lutut Tuhan untuk bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa, Kau biar di dalam kuat kuasa-Mu yang kudus, di dalam Roh-Mu yang kudus yang Kau anugerahkan kepada setiap kami, Tuhan, biar Kau yang memimpin kami, memberikan kami kekuatan dan memampukan kami untuk melawan dosa-dosa kami dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki hidup yang berkenan, yang bertumbuh semakin hari, semakin kudus dan memuliakan nama Tuhan saja.
Dan Tuhan, terima kasih untuk sebuah peringatan ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia dan belas kasihan yang terus Kau nyatakan dan selalu baru bagi kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan dan pengharapan kita untuk melawan dosa-dosa kita tidak tergantung pada diri kita sendiri. Seperti yang kita lihat di ayat panggilan ibadah kita barusan, bahwa kekuatan kita untuk hidup benar dan kekuatan kita untuk melawan dosa hanya ada di dalam kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus semata. Pengharapan ini adalah pengharapan yang pasti bagi seluruh anak-anak Tuhan. Karena pengharapan ini dinyatakan Kristus dengan Ia sendiri yang datang ke dalam dunia ini dan bahkan mati pada saat kita masih di dalam dosa. Pernyataan Kristus yang datang dan mati bagi dosa-dosa kita ini membuktikan bahwa Kristus tidak hanya sanggup menebus dosa-dosa kita, tetapi bahwa Kristus juga mengasihi kita begitu rupa dengan kasih yang tidak dapat kita pikirkan, yang terlampau besar bagi kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, tidak ada hal yang lebih mulia dalam hidup ini selain kita dapat memandang Kristus, memandang wajah mulianya, dan melihat bahwa hidup kita telah tersimpan aman di dalam Tuhan. Dan saudara, ini adalah berita yang menggembirakan, karena perjuangan kita melawan dosa bukanlah perjuangan yang harus kita hidupi sendiri, tapi ini adalah perjuangan yang kita jalani bersama-sama dengan Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, yang telah membuktikan dirinya dengan menang atas dosa di atas salib. Dan ini adalah janji bagi kita semuanya, bahwa tidak ada lagi baik penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, kuasa apapun, dan bahkan kematian yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Inilah pengharapan kita yang besar, yang akan kita dengarkan bersama-sama di dalam berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan berita pengharapan yang Kau nyatakan kepada kami di dalam Kristus. Engkau tidak hanya menyelesaikan perkara dosa yang tidak mampu kami selesaikan sendiri Tuhan, tetapi Engkau mengasihi kami begitu rupa. Engkau bersimpatik dengan setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Tuhan, biar ini menjadi satu kekuatan dan motivasi untuk kami mengingat akan Engkau yang mengasihi kami dan mendorong kami untuk selalu datang dengan setiap kelemahan dan keberdosaan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha pengampun. Engkau akan memimpin kehidupan kami Tuhan untuk hidup semakin lebih serupa denganmu Tuhan, dan tangan kuat kuasa-Mu tidak akan berhenti meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaan-Nya. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang anak Allah berikan hidupnya,
dosaku dihapuskan. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandang pada paginya, lihatlah Kristus yang bangkit. Hari yang mulia, maut dikalahkan. Sekarang Dia hidup di dalamku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada surga, Sang Raja akan datang kelak. Lutut bertelut, lidah mengaku kemuliaan milik Kristusku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pernyataan iman diambil dari Pengakuan Iman Westminster, bab 13, artikel 1-3. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Artikel 1. Orang-orang yang telah dipanggil secara efektif dan dilahirbarukan, sehingga memiliki hati yang baru dan roh yang baru yang diciptakan dalam diri mereka, selanjutnya dikuduskan secara real dan pribadi melalui manfaat kematian dan kebangkitan Kristus oleh firman dan rohnya yang tinggal di dalam mereka. Kuasa dosa atas segenap tubuh dihancurkan dan beberapa nafsu semakin diperlemah dan dimatikan. Dan orang-orang yang dipanggil ini semakin dihidupkan dan dikuatkan di dalam semua anugerah yang menyelamatkan untuk melakukan kekudusan sejati yang tanpanya manusia tidak akan dapat melihat Allah. Artikel 2. Pengudusan ini bersifat menyeluruh di dalam keseluruhan diri manusia, akan tetapi tidak sempurna di dalam kehidupan ini. Masih terdapat sisa kerusakan di setiap bagian, dan dari sanalah timbul perang yang terus-menerus dan yang tidak dapat didamaikan. Daging bernafsu melawan roh, dan roh melawan daging. Artikel 3. Di dalam perang ini, meskipun kerusakan yang tersisa bisa lebih unggul untuk waktu tertentu, akan tetapi melalui pemberian kekuatan yang secara terus-menerus dari Roh Kristus yang menguduskan, bagian yang telah lahir baru pasti menang. Dan dengan demikian, orang-orang kudus bertumbuh di dalam anugerah, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Saudara, kini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita di hari Minggu ini. Ya, kita mengingatkan kembali bagi semua member dari Covenant City Church bahwa memberikan persembahan adalah kewajiban dan sukacita bagi kita semuanya. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap
berkat, setiap pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita sampai detik ini. Mari saudara, kami mengundang kita untuk memberikan dengan setia sesuai dengan apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam musim kehidupan kita saat ini. Saudara dapat memberikan persembahan di dalam QR code yang tersedia di layar ini, dan saudara dapat memberikan persembahan itu. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kami di Covenant City Church. Dan bagi saudara yang bukan member dari Covenant City Church, kami pun juga mengundang saudara untuk tetap memberikan dengan sukacita, dengan setia kepada gereja lokal Anda. Dan mengingat persembahan ini, saudara, ini adalah partisipasi kita dalam pekerjaan Injil melalui gereja lokal di mana Tuhan telah tempatkan kita bersama-sama. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi negara kami, kondisi dunia kami yang sangat tidak menentu saat ini Tuhan. Kami terus dapat beribadah kepadamu. Kami dapat memiliki kehidupan yang cukup Tuhan. Kau memenuhi setiap kebutuhan kehidupan kami Tuhan. Kau juga masih terus Tuhan mengabarkan Injil-Mu melalui gereja-gereja-Mu. Kau terus mengajarkan kepada kami Tuhan akan kebenaran Tuhan, menuntun kami akan kebenaran Tuhan melalui komunitas yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Bapak, kami saat ini mau datang kepadamu, kami mau berdoa Tuhan, membawa setiap kehidupan kami, membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami saat ini yang sedang bergumul di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini lagi mencari pekerjaan, yang hendak juga di masa transisi dalam pekerjaannya. Berdoa Tuhan biar Tuhan sendiri yang menyediakan pekerjaan yang tepat bagi saudara-saudara kami ini. Dan selama saudara-saudara kami ini masih menunggu Tuhan, biar setiap kami dapat menunggu Tuhan di dalam sebuah kepastian, menunggu bahwa Engkau adalah Allah yang terus memimpin. Engkau adalah Allah yang tidak tinggal diam Tuhan, bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, dan untuk memberikan kami Tuhan yang terbaik Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, berdoa juga buat setiap kami di dalam keluarga kami Bapa. Musim pandemi ini telah membawa banyak sekali perubahan di dalam keluarga kami, baik itu perubahan dari bagaimana kami menjalankan kehidupan kami, perubahan dari bagaimana kami harus membesarkan anak-anak kami Tuhan. Dan Tuhan, biar terus Tuhan Kau yang berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, belas kasihan dan anugerah kepada setiap kami lebih lagi Tuhan, biar kami dapat terus membesarkan dan berelasi di dalam keluarga kami dengan tetap hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan terus yang juga berikan sukacita kepada kami Tuhan, bagi para orang tua agar tetap dapat membesarkan anak-anak di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kasih Tuhan semata Tuhan. Dan Tuhan, biar juga ada kemuliaan Tuhan yang semakin terpancar Tuhan dari keluarga-keluarga di masa-masa saat ini juga Bapa. Juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa biar Kau yang beserta Tuhan dalam setiap proses pemulihan, proses pengobatan dari saudara-saudara kami, atau mungkin bagi anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biar Tuhan Kau yang juga menyatakan Tuhan kebenaran dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini Tuhan. Dan biar situasi ini dapat mendekatkan kami kembali Tuhan kepada Kristus, kepada Engkau saja Bapa. Juga kami mau menyerahkan Tuhan untuk rencana pembukaan gereja secara tatap muka. Tuhan, kami sangat menanti-nantikan Tuhan momen di mana kami dapat kembali beribadah bersama-sama di dalam satu tempat, di dalam satu waktu yang sama. Bapak, sampai waktu itu terjadi Tuhan, biar kami tetap berserah kepada Tuhan untuk setiap situasi yang mungkin dapat terjadi Tuhan di tengah-tengah kami. Juga kami mau menyerahkan Tuhan, berdoa bagi setiap pelayan-pelayan yang terlibat dalam proses pembukaan gereja ini. Biar Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pimpinan-Mu Tuhan, agar kami dapat terus berwaspada, kami dapat membuat satu
sistem Tuhan di mana tetap kami dapat beribadah dengan hati yang takut dan gentar akan Tuhan, juga dengan rasa aman dan dengan protokol kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu, akan setiap kesempatan kami dapat berdoa kepadamu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada dua pengumuman untuk hari ini saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kami mau mengundang saudara-saudara sekalian untuk berpartisipasi di dalam nobar ibadah sore kami via Zoom. Dan nobar ini saudara-saudara akan ada setiap ibadah sore, yaitu di minggu pertama dan di minggu ketiga setiap bulannya. Dan kita akan memulai nobar ini pada pukul 4.45 atau 15 menit sebelum tayangan ibadah sore ini dimulai. Ya, dan saudara dapat menghubungi saya atau menghubungi community group leader kita untuk mengetahui informasi dan untuk mengetahui link untuk Zoom ibadah sore ini lebih lagi. Dan ibadah sore berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni ya saudara-saudara sekalian. Jadi ibadah sore kita akan ada 2 minggu lagi dari sekarang, yaitu di tanggal 20 Juni. Ya, dan yang kedua, kita juga ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bergabung di dalam community group Bahasa Indonesia kami. Ada 2 grup saat ini, yaitu grup di daerah sentral yang biasanya kalau kita bertemu tatap muka ada di Lotte, Kuningan, dan satu lagi ada di Sunter kalau kita bertemu tatap muka. Dan community group ini adalah sarana untuk kita lebih mengenal lagi komunitas, terutama komunitas di sisi bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Jadi kalau saudara ingin mengenal lebih lanjut tentang gereja kami, mengenal orang-orang yang ada di dalam komunitas kami, saudara dapat bergabung dan saudara dapat menghubungi saya atau Jackie yang nomornya tertera di layar ini. Itu saja 2 pengumuman untuk hari ini, dan mari kita berdoa untuk kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam pemberitaan firman hari ini. Bapa, bukalah hati kami, bukalah mata kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu pada hari ini kembali membuka mata kami dan untuk memandang penuh kepada wajah Kristus yang mulia Tuhan. Dan di situ kami melihat bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, terutama pengharapan kami atas setiap pergumulan dosa kami Tuhan. Dan biar firman-Mu pada hari ini membawa kami untuk semakin takut dan semakin taat kepada perintah Tuhan, dan juga melihat kehidupan kami yang sudah ditebus dan sudah dimenangkan di dalam kasih karunia Tuhan semata. Berdoa buat Samuel yang akan membawakan firman pada hari ini, biar Kau yang menaruh firman-Mu di dalam mulut lidahnya dan menyampaikannya dengan otoritas yang hanya daripada-Mu saja Tuhan, bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Inilah firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Kit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha suci, yang memberikan kami firman-Mu sebagai pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan menyembunyikan kami dalam-Mu Tuhan. Hari ini kita akan melajari firman-Mu dan hamba-Mu akan berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kebodohan hamba-Mu tidak menghambat kebenaran firman-Mu dan kami semua bisa lebih mengerti apa kehendak-Mu bagi hidup kami. Kirimlah Roh Kudus-Mu Tuhan, lembutkan hati kami dan berikanlah kami telinga yang bisa mendengar apa yang ada di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu studi di 2017 yang meneliti para mantan narapidana di Amerika. Dan studi ini menemukan bahwa 70% dari narapidana yang keluar dari penjara akhirnya masuk lagi ke dalam penjara dalam waktu 5 tahun. Dan alasan mengapa ini terjadi sebenarnya kompleks. Tapi salah satunya adalah karena kebiasaan-kebiasaan dan pola pikir para mantan narapidana ini yang mereka pelajari dalam penjara itu sangat susah untuk diubah. Mulai dari hal-hal kecil seperti kalau makan harus dijaga dan buru-buru gitu kan, karena di penjara terbatas waktu makannya dan kalau tidak dijaga bisa ada yang mencuri makanannya. Ke hal-hal yang lebih serius seperti susah percaya dan selalu curiga kepada orang lain. Karena dalam penjara itu dipenuhi dengan penjahat-penjahat dan banyak orang yang bisa menyurangi atau menyakiti kita, atau kecenderungan untuk marah dan agresif yang secara berlebihan terhadap hal-hal kecil, kayak disenggol aja langsung woi gitu kan. Dan ini karena kalau di penjara tidak seperti itu, tidak agresif, mereka bisa ditindas. Dan waktu perlu sangat lama yang mereka perlukan untuk para mantan narapidana ini menyesuaikan diri kepada kehidupan pasca penjara sampai bisa hidup seperti orang bebas yang biasa. Karena waktu baru keluar dari penjara, mental mereka masih mental narapidana. Lantas, walaupun mereka bisa awal-awal menikmati kebebasan mereka, pasti bahagia dan bersorak-sorai waktu dibebaskan. Tapi karena mereka sudah tidak biasa hidup seperti orang bebas dan di antara orang bebas, akhirnya sebagian besar mereka akhirnya bergaul dengan orang-orang yang dulu biasa di penjara juga. Dan mereka akhirnya juga hidup dan berperilaku seperti mereka masih di penjara dan di antara narapidana. Akhirnya melanggar hukum lagi dan akhirnya beneran masuk ke dalam penjara. Padahal harapannya adalah bahwa setelah mereka keluar dari penjara, mereka menyesali hidup lama mereka dan berubah kan. Sama halnya saat kita percaya kepada Kristus dan mulai berusaha mengikutinya sebagai orang Kristen. Ada ekspektasi baik dari kita atau dari orang sekitar kita bahwa kita sudah mengalami satu perubahan. Bahwa etika, prinsip atau tingkah laku kita sudah berubah. Kita sudah bertobat lebih baik daripada waktu dulu. Bahwa kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita dan sekarang hidup benar. Tapi pengalaman saya pribadi adalah realitinya tidak semudah itu. Saya lahir di keluarga Kristen, lulus dari sekolah Kristen, pernah sekolah teologi pula. Jadi saya sudah tahu lama dan sering diingatkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Dia mati di kayu salib buat dosa-dosa saya. Tapi walaupun demikian, hidup saya masih banyak sekali dosanya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya pelajari waktu dalam dosa masih menghantui saya. Dan juga sangat susah buat saya untuk melepas pola-pola pikir saya yang berdosa dan destruktif sebenarnya. Padahal saya tahu itu salah. Dan walaupun saya berusaha pun, karena satu alasan atau yang lain, pada akhirnya jatuh lagi ke dalam dosa. Dan dosanya itu lagi. Mungkin ada beberapa dari kita yang sekarang menyadari hal yang sama. Dan apa yang cenderung terjadi saat saya akan hal ini adalah frustrasi, kecewa terhadap diri sendiri dan merasa gagal dan kalah dengan dosa. Dan lama-lamanya frustrasi ini bisa jadi putus asa, pasrah karena kita merasa tidak berdaya melawan dosa kita. Kalau begitu pertanyaannya saudara,
adalah bagaimana kita bisa menghindari frustrasi dan putus asa ini. Bagaimana kita bisa hidup seperti orang-orang benar yang sudah dibebaskan dari dosa dan tidak terkalahkan oleh dosa kita. Firman kita hari ini memberi kita jawaban. Jadi firman yang kita berikan hari ini adalah lanjutan dari seri kita dalam kitab Kolose, dan hari ini kita akan membahas pasal 3 ayat 5 sampai 11. Dan dalam logika Paulus dalam surat ini, ia baru saja mengajarkan kita bahwa Kristus yang kita sembah adalah lebih unggul daripada segala ciptaan. Dia adalah raja segala raja. Semua ciptaan milik Dia. Dan Dia menetapkan bahwa kita sudah disatukan dengan Kristus. Kita sudah disayang olehnya, diampuni dan dijaga. Bahkan di ayat-ayat pas sebelum teks kita ini, Ia baru saja menegaskan bahwa kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan akan dinyatakan bersama Kristus dalam kemuliaan saat Ia kembali. Jadinya mulai dari teks ini, Paulus menjabarkan untuk kita bagaimana kita bisa hidup di dalam kebebasan ini. Dan sebenarnya ada 2 tahap dalam proses ini. Melepaskan hidup yang lama dan memakai hidup baru. Dan minggu ini kita akan membahas tahap pertama dari proses ini, melepaskan hidup yang lama. Dan Paulus memberitahu kita minimal 3 hal yang kita harus lakukan dalam proses ini. 3 poin kita. Untuk bebas dari dosa, kita harus pertama, mematikan berhala kita. Kedua, membuang manusia lama kita. Dan ketiga, melihat Kristus di dalam segala sesuatu. Saya ulang ya, untuk hidup bebas dari dosa, kita pertama, mematikan berhala kita. Kedua, membuang manusia lama kita. Dan ketiga, melihat Kristus di dalam segala sesuatu. Jadi kalau saudara bisa mengakses Alkitab, mohon dibuka ke Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 agar kita bisa bersama meneliti firman Tuhan sebaik mungkin. Oke? Poin pertama, mematikan berhala kita. Perhatikan langsung di ayat 5. Paulus memulai instruksinya dengan menegaskan bahwa manusia yang baru yang hidup dalam Kristus, kita harus mematikan apa yang duniawi dalam kita. Dan Paulus memberikan kita daftar contoh bagaimana manusia secara umum mengeluarkan keduniawian ini, yang bagaimana dosa-dosa kita sering kelihatan. Dan kita bisa amati bahwa 4 hal pertama yang Paulus singgung itu semua berhubungan dengan dosa seksual. Yang pertama, pencabulan dalam bahasa Yunani, ini porneia, dari mana kita mendapatkan kata porno. Ini termasuk semua tindakan-tindakan seksual yang di luar konteks pernikahan. Yang kedua, kenajisan. Ini menyinggung bagaimana kita bisa piktor, kan? Pikiran kotor. Yang ketiga, hawa nafsu. Jelas ya, ini apa hawa nafsu. Yang keempat, ini menarik, nafsu jahat. Dalam bahasa Yunani, ini adalah satu kata, epitumia. Tumia itu sebenarnya hanya keinginan. Dan kalau ada epinya itu artinya over. Kan? Ini berarti ini keinginan berlebihan yang jahat. Dan ini, epitumia ini sebenarnya bisa merangkum semua dosa-dosa seksual dan juga sebenarnya dosa-dosa apapun yang kita bergumul, yang kita miliki. Karena masalahnya dosa itu bukanlah kita menginginkan sesuatu yang secara berlebihan yang sifatnya jahat. Tapi sebenarnya yang jahat itu adalah bahwa kita menginginkan sesuatu yang Tuhan ciptakan baik secara berlebihan. Makanya Paulus wajar menggunakan dosa-dosa seksual sebagai contoh manifestasi keinginan berlebihan yang jahat ini. Karena memang keinginan kita sebagai manusia untuk mempunyai hubungan intim itu sangat kuat. Sampai terasa seperti kebutuhan, kan? Tidak kelengkap tanpa itu. Dan bukannya kepuasan seksual itu adalah sesuatu yang jahat. Melainkan Tuhan menciptakan itu untuk dinikmati dalam konteks pernikahan agar suami dan istri bisa mempunyai keeratan dan intimasi yang unik. Tapi karena kita menginginkan kepuasan seksual secara berlebihan, kita akhirnya khilaf dan mencarinya di konteks yang salah sampai rela menanggung resiko dan menyakiti orang lain, bahkan berdosa dan menghina Tuhan. Dan saudara, ini juga kita bisa terapkan kepada semua dosa-dosa kita.
Karena di belakang semua dosa kita itu ada keinginan yang berlebihan terhadap hal yang sebenarnya tidak buruk. Contohnya, apa yang kita inginkan berlebihan misalnya adalah kenyamanan. Kenyamanan itu enak ya, semua orang mau dan tidak selalu buruk. Tapi karena keinginannya berlebihan, yang keluar adalah kita bisa menjadi egois, mementingkan kenyamanan sendiri dari kebaikan orang lain. Hasilnya kita bisa jadi sering ngomel atau bosan karena kita tidak bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah berikan. Bisa jadi juga kita akhirnya mencuri agar kita punya uang atau materi yang kita rasa bisa membuat hidup kita lebih nyaman. Atau kalau kita sudah punya uang, bisa kita jadinya malas kan? Atau berbohong biar kita tidak usah stres dan tidak nyaman. Paham ya saudara? Jadi coba saudara berintrospeksi. Di belakang dosa saudara ada keinginan yang berlebihan apa yang membuat saudara rela melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Soalnya keinginan yang berlebihan ini walaupun ditujukan kepada hal yang sebenarnya wajar dan tidak pasti salah, sebenarnya lebih busuk di mata Tuhan dari apa yang kita bisa bayangkan. Makanya dua dosa terakhir di daftar ini menetapkan apa sebenarnya sih pada dasarnya keduniawian kita. Dibilang keserakahan, yaitu penyembahan berhala. Karena kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan pada waktu yang sama memuaskan keinginan kita yang berlebihan, kita sedang serakah. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Ia tidak cukup, mengikutinya tidak akan cukup memuaskan bagi kita. Kita tidak mungkin cukup bahagia hidup dalamnya. Jadi harus ada hal-hal duniawi yang kita nikmati agar kita bisa merasa komplit. Sesuatu atau seseorang yang kita harus miliki selain Tuhan agar bisa benar-benar puas dengan hidup ini. Dan ini saudara, kata Paulus adalah penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala itu bukan sebatas menyembah satu patung atau dewa lain, tapi pada dasarnya ini adalah menjadikan apapun sebagai Tuhan kita selain Tuhan. Membiarkan satu keinginan mengontrol cara hidup kita dan menjadikan sesuatu atau seseorang juru selamat fungsional kita. Bergantung kepada sesuatu atau seorang lain selain Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kesengsaraan kita dan memberikan kita kebahagiaan, tujuan dan harapan dalam hidup. Hal apapun yang kalau sampai hilang kita bisa merasa hancur dan gak niat hidup. Dan ini bisa apa saja saudara? Uang, karir dan hubungan. Ini makanya John Calvin mengatakan bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala. Selalu mencari dan menciptakan hal-hal lain sebagai pengharapan dan Tuhan selain Tuhan. Inilah kecenderungan manusia. Dan apa kata Tuhan Yesus tentang hal ini? Bahwa tidak ada yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Dan saudara, jelas di mana-mana di Alkitab bahwa penyembahan berhala itu bukan urusan sepele bagi Tuhan. Paulus sangat jelas menyadari ini di ayat 6, di mana ia menegaskan bahwa mematikan keduniawan ini adalah urusan yang serius dan sangat mendesak karena hal ini, dosa-dosa kita ini mendatangkan murka Allah. Mengerikan gak sih? Kita mungkin sering mendengar bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tapi jarang kan dikotbahkan bahwa Allah pun Allah yang murka. Bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu dan marah kalau diduakan. Sekaligus Tuhan adalah yang maha baik dan maha adil, yang berarti Tuhan harus membenci dosa dan menghukum dosa sepantasnya. Dan apakah hukuman dosa yang pantas? Maut, saudara. Kita tidak boleh melupakan ini. Makanya keduniawan kita sangat penting, sangat urgent, harus dimatikan. Karena kalau kita tidak mematikan keduniawan kita, dosa kita akan mematikan kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan ini di Matius 5 ayat 29-30. Mengatakan bila mata kanan kita menyesatkan kita, mendingan kita congkel. Atau tangan kanan kita menyesatkan kita, mendingan dipotong. Karena lebih baik satu anggota tubuh binasa daripada seluruh tubuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini bukan berarti bahwa kita harus beneran nyongkel mata atau potong tangan kalau kita terus jatuh ke dalam dosa. Poin Tuhan di sini adalah bahwa bagi pengikut Kristus,
Kita harus memiliki perspektif bahwa kehidupan kekal itu lebih penting dan lebih berharga daripada kehidupan duniawi kita. Apakah mata dan tangan kita itu hal yang baik? Ya. Dan apakah punya 2 tangan dan 2 mata itu berguna? Sangat, kan? Tapi maksud Tuhan bahwa untuk mematikan dosa kita harus rela mengorbankan hal-hal yang mungkin baik dan berguna pun bila itu menghambat kita dari kehidupan yang kekal. Sampai titik di mana kita bisa bilang bahwa lebih baik tidak nyaman, lebih baik sengsara, bahkan lebih baik cacat di dunia ini daripada dosa kita membahayakan status kita di dunia selanjutnya. Artinya pula saudara, mematikan dosa itu bukan berarti menjinakkan dosa kita. Seakan kita bisa memelihara dosa kita tapi tidak berbahaya dan terkendali. Melainkan mematikan dosa itu menyadari bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dalam kita. Kayak ada bom dalam kita dan kalau kena api dikit bisa meledak. Dan kalau dosa kita itu dibebaskan dan diberi kekuatan bisa gawat. Murka Allah resikonya. Dan inilah guna peraturan-peraturan ekstra yang kita mungkin beri kepada diri kita sendiri agar jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Peraturan-peraturan ini tidak bisa diharuskan kepada orang lain dan tidak membuat kita lebih tinggi dari orang lain. Tapi kalau kita menyadari kecenderungan kita, baik dan bijaksana bila kita mendisiplinkan diri kita sendiri agar kita bisa hidup sejauh mungkin dari godaan. Dan jangan salah saudara, proses mematikan dosa ini tidak instan, tapi seumur hidup. Dan di dalam proses ini kita tidak pasif. Sekaligus kita mematikan dosa, cara hidup kita yang lama juga harus ditinggalkan. Yaitu poin 2. Untuk hidup bebas dari dosa, kita harus membuang manusia lama kita. Mari perhatikan ayat 8. Paulus sekali lagi memberikan kita satu lagi daftar contoh gaya hidup manusia lama yang harus ditinggalkan manusia baru dalam Kristus. Tapi bagaimana sebelumnya Paulus mendaftarkan dosa-dosa seksual sebagai contoh, di daftar ini Paulus memberikan contoh dosa relasional. Dosa-dosa yang merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan anjuran Paulus di sini adalah dosa-dosa macam ini harus dibuang. Mari perhatikan dosa-dosa yang Paulus sebut di ayat 8 sampai 9a. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai. Bisa dikatakan bahwa 3 dosa pertama yang ia sebut, marah, geram, kejahatan, atau dengki sebenarnya, adalah deskripsi hal yang sama kan, sikap antagonis dan niat jahat terhadap saudara kita yang bisa kita simpan. Karena kita mungkin tidak suka sama mereka atau mereka pernah bersalah kepada kita. Lalu fitnah dan kata-kata kotor adalah contoh manifestasi dari amarah, kegeraman, dan dengki dalam hati kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang keluar dari hati kita, dari mulut kita adalah luapan hati. Kata-kata kita itu penting di mata Allah, saudara. Karena kata-kata kita adalah hasil dari apa yang memenuhi hati kita. Kata-kata kita merupakan cermin dari karakter kita. Dan kalau hati kita masih penuh amarah dan dengki sampai mengeluarkan hal-hal yang menyakiti dan menjatuhkan, hal-hal yang kasar atau tidak sopan, kita sebenarnya sedang melakukan apa yang ayat 9 katakan, mendustai. Karena seharusnya kita sudah meninggalkan, melepaskan manusia lama dan kelakuannya. Mungkin dulu kita terbiasa sebelum Kristus berkata-kata kotor dan tidak senonoh. Mungkin dulu kita merasa benar kalau kita marah atau kesal atau ingin membalas dendam kepada orang yang menjahati kita atau bersalah kepada kita. Tapi itu kita yang dulu dan dia sudah mati. Dan kita yang sekarang sedang dalam proses diperbaharui dalam pengetahuan yang benar sesuai dengan gambar pencipta kita. Sesuai gambar Tuhan Yesus. Manifestasi sang pencipta yang paling jelas. Jadi kalau kita mengaku Kristen, tapi kita masih penuh dengan amarah, geram, dan dengki, kita berdusta dan berbohong, karena secara tidak langsung, kita itu sedang berdusta kepada saudara kita. Bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan juga sifatnya seperti itu. Dan Tuhan Yesus tidak seperti itu.
dan kita pun tidak pantas seperti itu. Lantas solusinya adalah sifat-sifat seperti ini harus dibuang, atau lebih tepat dalam bahasa Yunaninya dilepaskan seperti baju tua, karena pakaian yang lama kita tidak cocok dengan gaya baru kita sekarang. Amarah, dengki, kata-kata kotor itu seperti orang pakai jas cuman pakai sandal jepit, gak pas saudara. Seperti melihat sampah di pantai yang bersih, merusak suasana, tidak seharusnya di sana. Dan membuang manusia lama kita bukan hanya sebatas menutupi atau mengendalikan amarah atau niat jahat kita. Kita sebagai orang Indonesia sudah hebat kalau seperti ini ya. Dan kalau ada konflik itu sudah biasa senyum di depan, tapi di belakang ngomel-ngomel, atau secara halus dan diam-diam memfitnah, menggosip orang yang bersalah kepada kita. Sedangkan kalau kita tidak menunjukkan amarah kita atau tidak menimbulkan konflik, sudah tuntas kita melepaskan dosa kita. Dosa akan kalau kita menggantikan kata-kata kita dengan kata-kata yang lebih halus atau sopan, itu berarti tidak ada amarah dan dengki yang menetap dalam hati kita. Saudara, ini semua hanyalah perubahan yang dangkal, bukan perubahan malah, itu juga hanya kosmetik saudara. Sifatnya hanya eksternal. Karena saat kita menanggalkan manusia baru, yang kita alami adalah perubahan yang menyeluruh. Perubahan bukan hanya di level aksi, tapi juga di level motivasi. Yang memperbaharui kita sehingga kita bisa lebih mirip dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Artinya apa yang diharapkan adalah bahwa amarah, dengki, kata-kata kotor itu adalah menjadi hal yang asing bagi kita. Sehingga memang kita tidak ada alasan untuk memfitnah orang, tidak ada keinginan. Dan kata-kata kotor itu aneh bagi kita, tidak mungkin meluap dari hati kita yang sudah dipenuhi oleh Kristus. Tapi memang saudara, ngomong di hal ini itu gampang. Tapi realitanya untuk dipraktekkan sangat amat susah. Karena walaupun tidak keluar amarah keluar ke orang ya, amarah dan dengki itu akan sendiri nongol saat kita disakiti, saat kita dihina. Dan beda dengan dosa-dosa seksual yang masalahnya adalah hedonisme kita yang kita terlalu antusias melakukan. Saya yakin sebagian besar kita tidak antusias untuk marah atau dengki kan. Capek kan sebenarnya. Tapi itu keluar sendirinya karena memang kecenderungan tabiat manusia yang berdosa adalah untuk membalas dosa dengan dosa. Yang berarti saudara, hanya dengan usaha dan niat dan pengendalian diri kita tidak bisa mungkin menyelesaikan dosa-dosa yang seperti ini. Inilah alasan mengapa Paulus mengatakan bahwa pada waktu yang sama kita melepaskan amarah dengki kita juga harus mengenakan manusia baru. Manusia yang sedang dibentuk dalam gambar Kristus tadi itu. Dan satu-satunya cara kita bisa melakukan ini adalah dengan penuh doa dan renungan firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan Yesus. Agar kita bisa mengerti dan mempelajari bagaimana Yesus menanggapi dan merespon orang yang menjahati dan memfitnahnya. Bagaimana Tuhan menanggapi kita yang mengkhianati dan menghina Dia dengan dosa-dosa kita, sehingga dengan rahmat dan kasih Ia rela mati di kayu salib untuk kita. Lalu kita berdoa dan minta Roh Kudus untuk datang kepada kita dan memberikan kita kekuatan dan hikmat sampai kita bisa rela dan mampu menunjukkan kasih kepada sesama kita yang Yesus telah tunjukkan kepada kita. Ini kan saudara yang Paulus singgung di ayat 12-14. Dan bila kita terus melakukan ini, walaupun kita masih sesekali jatuh dan gagal mencerminkan Kristus, dalam proses dan usaha ini kita masih bisa akan bertumbuh dalam pengertian kita betapa panjang sabarnya Tuhan sama kita. Dan betapa dalamnya kasih Tuhan untuk kita yang selalu berdosa dan menyakiti Dia, tapi Ia balas dengan kasih dan pengampunan. Dan ini, pengertian ini tentang sifat Tuhan adalah sendirinya pengetahuan yang benar dan yang adalah tujuan pembaruan kita di ayat 10 ya kan.
Jadi walaupun gambar yang kita cerminkan tidak mungkin sempurna, proses kita berusaha mencerminkan ini itu sudah berarti kita sedang sukses diperbaharui menjadi gambar. Jadi dalam proses diperbaharui menurut gambar Sang Pencipta ada dua kategori saudara, dosa yang kita harus urus. Dalam satu sisi ada dosa yang berakar hedonisme, keinginan kita yang berlebihan untuk memuaskan diri sendiri. Dan dosa macam ini tidak boleh dikasih celah, tidak boleh dikompromi, tapi harus langsung dimatikan, dibunuh. Dan ada lagi dosa relasional yang kita baru bahas, di mana manusia lama kita terbiasa membalas orang yang berdosa kepada kita dengan dosa. Dan dosa macam ini harus kita lawan dengan mengenal dekat Tuhan Yesus dan mengikuti contohnya. Dan dua-duanya ini sangat berat dan akan mustahil kalau kita tidak melakukan poin 3. Untuk hidup bebas dari dosa, kita harus melihat Kristus di dalam segala sesuatu. Mari kita amati ayat 11. Ia tulis, dalam hal ini, maksudnya dalam hal pergumulan manusia melawan dosa, tidak ada, dan Paulus mulai habis itu mendaftarkan hal-hal, 4 hal yang budaya di Kolose bisa gunakan untuk membeda-bedakan orang. Dan ini juga adalah 4 fakta tentang seseorang yang sering kita gunakan untuk membenarkan kelakuan kita. Kalau 4 hal ini ada, kita bisa merasa yakin dan tenang tentang hidup kita. Dan kita bisa merasa bahwa seharusnya kalau ada hal 4 ini, hidup kita akan memuaskan. Dan poin Paulus untuk menyinggung 4 hal ini adalah bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak ada gunanya di ciptaan baru dan tidak bisa kita pakai sebagai patokan atau pegangan saat kita bertarung melawan dosa. Mari kita lihat. Yang pertama, tulis tiada lagi orang Yunani atau Yahudi. Ini menyinggung ras atau budaya kita. Kan orang Yunani merasa peradaban mereka yang paling hebat karena filsuf dan sejarah mereka. Sedangkan orang Yahudi merasa mereka paling hebat juga karena Allah memilih nenek moyang mereka sebagai umatnya. Dan kita juga bisa merasa paling hebat karena kita orang Batak, orang Tionghoa atau orang apapun, kan? Karena lumayan normal bagi satu suku dan bangsa untuk membanggakan diri sendiri. Tapi lucunya juga bisa dalam sisi lain, seperti kita lihat di Indonesia, kita sering melihat bahwa kebangsaan kita malah membuat kita minder, merasa kalah dengan orang-orang asing. Dan Paulus mengatakan di sini bahwa dari manapun kewarganegaraan kita, dari budaya apapun kita, di ciptaan baru ini tidak ada artinya. Karena kita sekarang adalah warga negara surga yang hidup menurut prinsip dan hukum surgawi. Dan walaupun kita bisa saja mempunyai prinsip-prinsip budaya kita ya, yang mirip dengan pengajaran Alkitab, setiap budaya itu pasti tercemar dosa. Jadi apa yang menentukan pilihan dan kelakuan kita tidak bisa terutama budaya kita. Dan budaya kita juga tidak bisa kita pakai sebagai pegangan dan sumber harapan kita bila kita benar-benar mau hidup menurut gambar Kristus dan tidak menurut gambar budaya kita. Dan yang kedua, orang bersunat atau tidak. Orang Yahudi adalah orang bersunat yang merasa bahwa karena mereka taat kepada agama mereka, mereka lebih baik daripada agama orang lain karena agama mereka itu paling benar. Jadi ini menyinggung bagaimana kita bisa memakai agama kita, ritual-ritual religius, ibadah amal kita untuk merasa terbenarkan. Seakan aktivitas-aktivitas inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Seakan kalau kita sudah melakukan tanggung jawab religius kita sudah damai dengan Tuhan. Saudara, yang mendamaikan kita dengan Tuhan bukanlah ritual atau pelayanan agama kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar bersekutu dengannya, mengenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri bilang di Matius 7 bahwa di akhir zaman akan banyak orang religius yang datang kepadanya manggil Tuhan, Tuhan, tapi mereka akan ditolak di gerbang surgawi karena mereka tidak mengenal Kristus. Jadi bagaimana? Jadi agama ya dan ibadah kita tidak bisa jadi sumber harapan atau pegangan.
Ketiga, orang barbar atau orang Skit kan. Orang barbar adalah orang-orang yang berbahasa orang barbar adalah apa yang orang Yunani panggil orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Karena bagi mereka bahasa mereka itu kedengaran seperti barbar gitu kan. Ejekan sebenarnya jadinya. Karena bagi mereka bahasa mereka adalah paling benar, pada mereka paling benar. Dan orang Skit juga adalah orang yang dibenci oleh budaya mereka, dianggap biadab dan tidak beradab. Jadi ini menyinggung sebenarnya bagaimana mereka menyombongkan level terpelajarnya mereka, pendidikan mereka. Dan bagaimana kita pun juga bisa cenderung berpikir bahwa gelar-gelar yang kita punya atau apa yang kita taruh di CV kita bisa menjadi harapan kita, pegangan hidup kita yang akan memberikan kita hidup yang bermakna dan memuaskan. Walaupun gelar-gelar saudara dan pengetahuan kita bisa membantu di lapangan kerja dan mungkin bisa mendapatkan kita pemasukan yang lebih di ciptaan baru, saudara, ini tidak berguna. Dan bukan pendidikan atau pemasukan kita juga yang akan menentukan apakah kita bisa masuk ke surga. Dan pendidikan kita juga tidak akan membantu kita menghentikan dosa kita. Padahal sebenarnya dosa Allah yang membahayakan kehidupan kekal kita. Kan sekali lagi perspektif surgawi ini. Jadi ini juga tidak bisa diharapkan. Dan yang terakhir adalah budak atau orang merdeka. Kan? Pembagian utama status sosioekonomi di zaman itu. Yang juga berarti harta kekayaan kita, kelas ekonomi kita, semua tidak bisa menjadi pegangan kita. Dan saudara, ini perlu dihayati di budaya kita khususnya ya. Di mana kelihatannya kalau ada duit semua bisa beres. Dan memang kalau kita punya uang lebih banyak, kita bisa hidup lebih nyaman dan punya lebih banyak pilihan. Tapi kalau dosa kita belum dimatikan, uang lebih banyak hanya berarti lebih banyak cara kita berdosa. Dan seberapapun uang kita tidak akan bisa membeli kehidupan bermakna atau kepuasan yang berkelanjutan. Karena kita tidak bisa membawa harta kita ke ciptaan baru. Dan tujuan kita sebagai orang Kristen harusnya adalah mempersiapkan diri kita untuk ke sana. Jadi saudara, 4 aspek dari hidup kita ini memang penting dan akan membentuk jalan dan pengalaman hidup kita. Tapi Paulus mengajarkan bahwa hal ini tidak bisa jadi apa yang memberi kita definisi, yang memberi kita tujuan dan harapan. Karena kalau demikian, kalau kita menjadikan hal-hal ini berhala, dan kebaikan yang kita bisa garap dari hal ini akhirnya menjadi batu sandungan. Karena Paulus ingin kita memiliki heavenly mindedness, kan? Perspektif yang berpatok kepada surga. Supaya kita bisa melihat apa yang sebenarnya paling penting di akhir ayat 11. Bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Inilah, saudara, kunci kemenangan kita melawan dosa. Kesadaran bahwa siapapun kita, dari manapun latar belakang kita, bila kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Tuhan membangkitkannya dari orang mati, kita diselamatkan dan kita sudah milik Dia. Bahwa karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, tubuh dan jiwa kita sudah milik Yesus. Manusia lama kita sudah mati dan kita disembunyikan di dalam Kristus. Jadi bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus dalam kita. Dan semua ini kita nikmati dengan cuma-cuma. Tapi Yesus membayar mahal untuk ini dengan hidupnya. Karena Tuhan Yesus menanggung murka Allah untuk dosa kita dengan mati di kayu salib, disiksa dan berkorban bagi kita. Kita tidak harus menanggung murka Allah yang seharusnya. Dan lebih dari itu, Yesus telah mengirimkan Roh Kudus untuk kita, agar hati kita yang bebal dan penuh dosa ini bisa mengenal Tuhan dan menerima kasih-Nya. Hanya dengan menghargai hal inilah kita bisa membenarkan tabiat kita yang selalu menyembah berhala, yang selalu mencari hal lain selain Tuhan untuk memuaskan hidup kita. Dengan memandang Kristus, mengingat pengorbanannya, dan hidup berusaha untuk mencontohnya dan mengasihinya. Yang berarti kita tidak membenarkan atau membanggakan, tapi kita harus menyesali dan menyedihkan dosa kita yang menaruh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita harus bersyukur secara tulus
pada Tuhan yang telah memberi kita harapan. Dan hidup kita bukan lagi untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk kenyamanan atau kebesaran kita, tapi untuk memuliakan Juru Selamat kita. Karena bila kita memandang Yesus, saudara, dengan benar, hati kita akan luluh dan kita akan terharu. Dan kita akan melihat kemuliaan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjadi lebih penting, lebih utama, lebih indah dari apapun di dunia ini yang kita miliki atau kita cari. Jadi berhala dunia, kita akan kelihatan lebih sepele, lebih suram, hilang kekuatannya, dan lama-lama tidak menarik lagi dan mati bagi kita. Dan hanya bila kita sudah tergerak oleh apa yang Yesus sudah berikan kepada kita, kalau kita benar-benar menghayati betapa besarnya kasih-Nya untuk kita, baru kita akan bisa tergerak untuk mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Untuk meninggalkan hidup egois kita. Untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada seluruh dunia, apalagi saudara-saudara seiman kita. Karena Yesus juga adalah mereka dan di dalam mereka. Sebab itu saudara, kita tidak usah frustrasi atau putus asa dalam peperangan melawan dosa yang memang sangat berat ini dan penuh dengan kejatuhan. Karena kalau benar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Kristus, sudah tersembunyi oleh Kristus, dan sekarang sedang seterusnya diperbaharui menurut gambar Kristus, setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita bisa belajar betapa hebatnya Kristus yang juga digoda seperti kita, tapi tidak jatuh ke dalam dosa, dan betapa besarnya kasih-Nya yang selalu mau mengampuni kita. Dan bila kita bertobat dan berusaha mematikan dosa kita dan berhala kita dan mencontoh Kristus, bila kita jadikan Kristus hidup kita, kita tidak perlu kecewa kepada diri kita sendiri. Karena Yesus sudah memastikan bahwa kita pun akan dinyatakan bersamanya dalam kemuliaan. Amin. Pandanglah pada Kristus, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anak-Mu yang telah menunjukkan kepada kami sifat-Mu Tuhan, yang begitu panjang sabar dan penuh kasih walaupun kami tidak layak menerimanya. Tuhan, maafkan kami Tuhan untuk ketidaksetiaan kami, untuk berhala-berhala yang kami cari selain Engkau. Ingatkanlah kami Tuhan, betapa indahnya Engkau, agar kami bisa bersuka cita dan berdiam dalam-Mu. Dan buatlah Tuhan, berhala-berhala yang kami cari tambah fana di mata kami Tuhan. Janganlah biarkan kami Tuhan bisa bersenang atau menerima kepuasan dari berhala-berhala itu. Dan biarlah hati kami Tuhan selalu mencari-Mu dan mendapatkan damai hanya di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa tahun yang lalu, salah satu teman saya ada yang mengadopsi seorang anak yang sebelumnya diterlantarkan oleh orang tuanya. Dia sering tidak diberi makanan dan minuman, sampai-sampai seringkali dia harus mencari makan sendiri dari tempat-tempat seperti tong sampah dan tempat-tempat seperti itu. Dan sewaktu dia diadopsi oleh teman saya, dalam kata lain dia sudah diselamatkan dari hidupnya yang lama. Status anak tersebut sudah berubah secara legal, dia sudah menjadi anak teman saya, dia sudah punya status yang baru, ayah yang baru, hidup yang baru. Tetapi banyak kebiasaan-kebiasaan dari hidup lama dia yang sulit untuk diubahnya. Dia masih sering cari-cari makanan dari tong sampah, dan dia masih sering menyembunyikan makanan di bawah kolong tempat tidurnya sendiri. Kenapa? Karena walaupun status legal anak itu sudah berubah, banyak kebiasaan-kebiasaan dari hidup lama dia yang sulit diubahnya. Dan Paulus bilang dalam ayat yang tadi kita pelajari, bahwa hidup orang Kristen itu bisa disebut mirip seperti itu. Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus dan status kita sudah berubah, ayah kita sudah ada ayah yang baru, hidup kita sudah berubah, kita sudah diadopsi dalam Yesus ke dalam keluarga yang baru. Tetapi apakah
benar bahwa banyak kebiasaan hidup lama kita yang masih tertinggal dan lama berubahnya. Puji Tuhan akan kasih-Nya. Puji Tuhan bahwa Dia tetap sabar dengan kita karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita di atas kayu salib. Dia mengasihi kita dan mari kasih tersebut kita jadikan untuk dorongan supaya kita terus berubah. Supaya hidup lama kita tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan lama dari hidup lama kita tinggalkan. Dan lebih kita merepresentasikan ayah baru kita, juru selamat kita. Karena sebenarnya kita sudah diselamatkan dan kita sudah menjadi baru dan kita sudah diadopsi ke dalam keluarganya. Terimalah berkat kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.